Ya, dan langsung kami akan membahas polemik wisuda TK hingga SMA. Saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, pemerhati dan praktisi pendidikan Fox Point Institute, ada Pak Indra Karismiaji. Ya, selamat pagi menuju siang Pak Indra. Ini bagaimana sih menurut Pak Indra sendiri pendapat Anda ini terkait, iya, bagaimana Pak Indra menurut Anda terkait tradisi wisuda TK hingga SMA di Indonesia? Apakah ini perlu dilakukan gitu ya atau tidak? Secara akademis sih manfaatnya tidak signifikan ya, hampir tidak ada. Apalagi kita bicara anak TK, anak SD. Dan kalau di luar negeri itu kenaikan tingkat ini nggak disebut sebuah kelulusan. Karena dari TK sampai SMA kelas 12 itu adalah sebuah jenjang yang harus dipenuhi semua. Jadi bukan berhenti-berhenti gitu, di SD berhenti, di SMP berhenti, tapi sudah sebuah satu kesatuan. Jadi memang secara akademis manfaatnya sangat minimum, hanya mungkin ya menunjukkan motivasi untuk berprestasi lah kan gitu. Jadi ada menghargai anak-anak, tapi kalau kita bicara anak TK, itu mereka juga belum paham hal-hal yang seperti ini. Jadi problemnya justru itu yang dikeluhkan masyarakat kan, membebani orang tua untuk satu hal yang nilai manfaatnya kecil. Ya. Dan ini biasanya muncul karena dari generasi orang tua yang sisi narsismenya tinggi kan. Orang tua sekarang, generasi saat ini kan suka muncul di media sosial kan, kelihatan wah keren, anaknya sudah lulus TK misalnya, buat jadi postingan medsos begitu. Tapi hanya sebatas itu, tidak ada hal yang lain. Dan biaya untuk acara seperti ini itu mungkin untuk sebagian orang, tadi juga disampaikan kan di awal, nggak masalah. Tetapi buat mereka-mereka yang katakanlah buat makan sehari-hari aja susah, apalagi suruh beli toga, beli jubah. Belum lagi biasanya nggak cuma itu kan, sepatunya juga baru, bajunya juga baru, celananya baru, rok. Jadi serba mahal. Belum konsumsinya, belum tadi ada biaya foto yang harus dari studio misalnya. Itu jadi hal yang membebani orang tua. Kalau saya, buat orang tua yang memang punya anggaran lebih, daripada bikin acara lulusan begini, uangnya dikumpulin, kemudian rayakan bersama anak-anak panti asuhan misalnya. Itu nilai manfaatnya, nilai edukasinya jauh lebih tinggi buat anak-anak ya. Karena mereka merasakan kebahagiaan bersama, mungkin dibelikan mainan jadi mereka tahu juga, oh, ternyata ada anak-anak yang nggak punya orang tua, yang mungkin untuk sekolah saja susah, nggak punya mainan, kok saya menghambur-hamburkan uang. Itu nilai karakternya, pendidikan karakternya jauh lebih bermanfaat dibanding perayaan-perayaan seperti ini. Ya, baik Pak Indra. Intinya adalah Pak Indra, menurut Pak Indra ya ini tidak begitu penting karena manfaatnya sangat minimal begitu ya. Hanya untuk kepentingan narsis itu tadi. Karena memang di zaman kita sepertinya tidak ada ya. Ada ya Daniar ya di zaman kita. Betul, hanya mungkin pentas senian saja gitu ya. Nggak ada sosial media, Mbak. Betul. Zaman kita kan nggak ada sosial. Zaman saya lah kan gitu. Kalau Mbak ini kan masih muda. Saya kan udah generasi post kolonial, bukan milenial lagi. Jadi jelas nggak ada. Baik, oke Pak Indra, kalau memang tadi dikatakan manfaatnya minimum, tapi tetap saja memang ada sekolah yang tidak mewajibkan sebetulnya. Tapi lagi-lagi anak-anak ada beberapa yang merasa, kok aku nggak ikut ya karena orang tua aku nggak mendaftarkan aku wisuda. Bisa jadi nanti tidak ada kenang-kenangan, atau mungkin anak ini merasa minder, bisa jadi begitu Pak Indra, karena rata-rata mayoritas anak-anak yang lain itu ikut wisuda ini. Nah, kira-kira perlu gak ya ada peraturan begitu Pak Indra yang menyatakan bahwa nih sekolah tidak perlu mengatur acara wisuda secara khusus, atau baiknya seperti apa nih Pak Indra supaya tidak ada hal-hal yang seperti yang tadi ya yang tidak kita inginkan? Ya itu kan problemnya adalah jika katakanlah biasanya, dan ini yang terjadi di sekolah-sekolah seperti itu, ada sebagian orang tua yang memang kebetulan punya rezeki lebih, ya kan, itu ingin punya banyak kegiatan buat anaknya. Tetapi mereka lupa kalau di sekolah itu
bukan hanya dari satu golongan saja, bukan selalu ekonominya itu setara. Jadi kita juga harus belajar berempati, belajar toleransi. Itu penting. Jadi jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, saya sendiri juga apa ya, nggak pas dengan model aturan yang melarang-larang gitu loh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau buat saya, kalau memang itu sebuah konsensus, memang katakanlah dan baiknya memang bukan kegiatan sekolah ya. Karena ini nggak ada hubungannya dengan sisi akademis. Tapi kalau orang tua mau mengadakan semacam kegiatan apalah untuk kelulusan dari sisi Iya. orang tua, artinya ya anggaran dari mereka ini semua. Jadi bukan diatur oleh sekolah, silakan saja asal jangan memaksakan kehendak, jangan membebani tadi. Tapi perlu ada Faktanya campur kan tangan memang pemerintah gitu. tidak, Pak? Karena sampai ada Aduh, guru-guru atau kalau murid yang mention ke iya. Pak Nadiem gitu. Kan banyak yang viral tuh, Pak. Mention Pak Nadiem nih ada wisuda di gimana? sekolah saya. Ha-ha. Seperti itu. Perlu tidak ada campur tangan pemerintah, Pak, untuk bikin aturan? Pemerintah itu punya PR yang lebih banyak. Jadi kalau kita bicara kelulusan nih, orang tua Indonesia merayakan kelulusan, ya kan? Faktanya di tingkat dunia, anak-anak Indonesia itu dianggap nggak mampu baca. Iya, iya. Lucu kan? Set terus ya. Anak Indonesia itu level membacanya di level functionally illiterate alias buta huruf secara fungsi. Anak Indonesia itu bisa baca bunyi, tapi nggak paham apa yang dibaca. Tapi kelulusannya dirayakan, kan ini menjadi satu hal yang paradoks. Iya, iya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya kalau pemerintah harus ikut-ikut ngatur yang begini malah jadi lupa nanti tugas utamanya mencerdaskan. Jadi lebih baik memang kesadaran orang tua memahami, belajarlah berempati, toleransi, bagaimana memikirkan apa yang terbaik buat anaknya, bukan hanya untuk sesuatu yang ilusi kan, suatu yang semua TK naik apa masuk SD ada foto Instagramnya gitu, terus di like ribuan orang, itu menjadi sebuah kebanggaan. Aduh, itu menurut saya harus kita kembalikan lagi deh, apa fungsi pendidikan itu apa, bukan untuk pamer, bukan untuk menjadi viral, tetapi justru bagaimana membekali anak-anak kita supaya bisa hidup dengan masyarakat dengan baik, bisa berkarya di dunia dengan baik, itu yang paling penting. Oke, Pak Indra, ngomong-ngomong bekal untuk masa depan anak nih, menurut Pak Indra sendiri apa sih seharusnya yang disiapkan oleh orang tua dan juga tenaga pendidik kepada siswa-siswi yang akan lulus nantinya atau baru lulus mungkin ya, selain mungkin wisuda ini gitu. Yang pertama tentunya kalau kita kembali ke yang disebut sebagai pilar dari pendidikan, itu kan ada 4 ya. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Belajar bagaimana caranya mencari tahu. Belajar bagaimana caranya melakukan sesuatu. Belajar caranya menjadi apa saja. Dan belajar hidup bersama. Itu adalah 4 pilar pendidikan yang didesain oleh UNESCO. Ini yang kita juga di Indonesia ini sering keliru kan. Di Indonesia ini jadi berubah menjadi learning untuk mengerjakan tes. Iya, benar. Padahal yang harus diajarkan, bisa nggak anak itu belajar mengetahui, mencari tahu. Mau mencari tahu dari buku, mau cari tahu dari internet, mau cari tahu dari orang lain, itu diajarkan caranya. Anak-anak Indonesia itu bahkan tidak mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Kenapa? Karena tingkat literasinya rendah. Tidak mampu mencari referensi yang kredibel. Itu ada kajiannya, kajian dari OECD seperti itu. Kemudian dari sisi karakternya sendiri, dari sisi soft skills-nya, itu juga ada kajian dari Bank Dunia yang menyebutkan ada 8 keterampilan yang paling dicari. Yang disebut dengan istilahnya practice, Mbak. Practice. P-nya itu problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah.
R-nya itu resilient, artinya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, jadi nggak mudah menyerah, ya kan? A-nya itu achievement motivation, motivasi untuk berprestasi terus, semakin berprestasi terus, semakin jadi nggak puas dengan apa yang sudah dicapai, kita mau mencapai yang lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, gitu. Kemudian C-nya lagi adalah confidence, yaitu kepercayaan diri. T-nya adalah teamwork, I-nya adalah inisiatif, ya. Kemudian C berikutnya. E-nya itu adalah etika. Ya, Oke. ya. Ya, itu creativity kan gitu. Jadi bagaimana anak itu kreatif gitu. Nah, ini kan repotnya di pendidikan kita suruh gambar pemandangan dari Aceh sampai Papua gambarnya sama Mbak, gunung semua nih kan. Ya. Iya. Beda Gimana generasi nih juga kalau masih tetap sama ya. Sama ya gunung, ada sawahnya, Sawahnya. sama matahari di tengah. Oke. gitu. Ya, Itu itu tantangan dia. kita. Ya, justru itu ya, bukan semata-mata wisuda kemudian lulus dan lain-lain hanya untuk mengisi Instagram saja yang memang sebetulnya fungsinya minim, tapi ada banyak sekali tadi ya yang dikatakan oleh Pak Indra terkait dengan apa-apa saja yang harus di-achieve ataupun diraih oleh anak-anak ini setelah lulus, karena begitu lulus TK masih ada jenjang SD, SMP, SMA, belum lagi kuliah. Betul, itu yang menjadi PR bersama. Terima kasih untuk sementara ini Pak Indra Karismiaji, pemerhati dan praktisi pendidikan Fox Point Institute. Mudah-mudahan informasi ini juga segera disebarluaskan oleh seluruh orang tua ya, karena yang harus sadar adalah orang tua dan juga tenaga pendidik. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Sama-sama Mbak.